Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah novel Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kali ini saya akan membacakan episode ke-19, yang mana untuk subjudulnya Heboh. Aduh, apa nih yang heboh ya? Siapa pula yang heboh? Penasaran kan? Penasaran dong? Selamat menyimak, semoga terhibur. Azan subuh telah berkumandang beberapa menit yang lalu. Rintik hujan mulai menyapa, membasahi bumi yang kerontang beberapa hari belakangan. Suasana masih cukup sunyi. Tak ada yang bangun kecuali aku di rumah ini. Mas Ferry pun kembali merebahkan badannya di sofa ruang keluarga setelah pulang dari masjid. Hari ini aku tak berjualan di depan rumah karena mendapatkan pesanan spesial dari Bu RT, membuatkan timplo dan aneka gorengannya untuk arisan keluarga. Dengan semangat 45, aku pun mengiyakan. Aku sudah belanja ayam kampung, bihun, jamur kuping, wortel, telur dan lainnya untuk melengkapi isian timlo. Pagi ini tinggal eksekusi karena Bu RT akan mengambil jam 8 pagi. Selain membuat timlo, aku juga sekalian menggoreng risol, tempe mendoan, bakwan, dan tahu isi sebagai camilan pendamping. Capek, itu pasti. Namun aku begitu menikmati dan mensyukuri, apalagi tadi Mas Ferry bilang akan membantu menggoreng jika semua sudah siap. Alhamdulillah, dia sedikit mulai berubah. Setidaknya tak lagi seacuh dan secuek dulu. Meski tetap saja dia masih sering pelin-pelan, tak konsisten dengan pilihan yang jelas, belum siap mengontrak karena berbagai pertimbangan yang kadang membuatku kesal. Kusiapkan isian risol dan tahu, wortel dan bihun saja. Sedangkan di tempat lain sudah kusiapkan tempe dengan tepung yang sudah berbumbu. Tinggal menggoreng. Sudah siap digoreng, Rin? Tanya Mas Ferry tiba-tiba membuatku menoleh seketika. Alhamdulillah siap ini Mas, tempe sama tahu isinya, ucapku. Sini aku bantu goreng sebelum jam 6:30. Kasihan kamu gak ada yang bantuin. Apa ngajak Mbak Sina aja buat bantu-bantu, Rin? Tanya Mas Ferry lagi sembari memanaskan minyak di penggorengan. Mbak Sina kemarin bilang kurang enak badan Mas. Kasihan juga sudah tua. Kalau Mbak Mirna sudah mulai kerja lagi sekarang, jawabku. Mas Ferry tampak manggut-manggut. Cari yang lain saja selain mereka. Mungkin ada ibu-ibu yang butuh kerjaan sampingan daripada kamu kerepotan, ucap Mas Ferry lagi. Dia mulai memasukkan tahu isi ke dalam penggorengan. Dia lempar begitu saja sebiji tahu hingga membuat sebagian minyak muncrat ke tembok. Aduh Rin, gimana sih ini gorengnya? Astagfirullah Mas, pelan-pelan, biasanya kamu bisa. Ini kenapa muncrat semua minyaknya? Aku sedikit gugup saat melihat Mas Ferry kepanasan. Punggung tangannya memerah kecipratan minyak. Aku lupa caranya, Rin. Sudah lama kan gak bantuin kamu masak? Balasnya sembari meniup-niup punggung tangannya. Basuh tangannya di wastafel dulu Mas. Alirkan terus airnya beberapa menit. Itu cara pertama yang bisa dilakukan kalau terkena percikan minyak. Nanti baru dikasih kasa kalau memang perlu.
Mas Ferry mengikuti saranku, buru-buru ke wastafel dan mengalirkan air ke punggung tangannya. Biar aku saja yang goreng, Mas. Kamu duduk saja ya, pintaku, namun Mas Ferry menolaknya. Kalau sekedar duduk berarti nggak bantuin kamu, tapi mandorin, Rin. Balasnya dengan senyum tipis. Mas Ferry mulai memasukkan tahu isi ke penggorengan sesuai dengan contoh yang sudah kulakukan sebelumnya. Jam berapa Bu RT ambil pesanannya, Rin? Tanya Mas Ferry kemudian. Jam 9, Mas. Soalnya setengah 10 saudara-saudaranya sudah pada datang. Ferry, ibu berjalan tergesa ke arah kami. Wajahnya merah padam penuh amarah. Ada apa lagi ini? Baru bangun sudah emosi. Jangan sampai pagi-pagi buta begini ibu sudah mulai ngajak ribut. Aku lagi repot dan malas berdebat dengannya. Belum sarapan juga. Fer, ibu menarik lengan Mas Ferry saat ingin memasukkan kembali tahu isi berikutnya ke penggorengan. Ada apa sih Bu? Mas Ferry menatap wajah ibunya yang mulai tak baik-baik saja. Pamali laki-laki main di dapur, sentak ibu kemudian. Dia melotot tajam ke arahku. Pastilah aku lagi yang akan menjadi sasaran amukannya. Maksud ibu? Mas Ferry masih juga tak paham. Laki-laki nggak boleh mainan di dapur begini, Ferry. Pamali, sudah kamu beberes sana. Mau kerja juga kan? Ngapain main di dapur segala? Ucap ibu lagi dengan suara cukup tinggi. Lagian kamu, Rin, ngapain minta tolong suami buat goreng-goreng segala? Biasanya juga kamu bisa handle sendiri. Laki-laki dilarang mainan penggorengan, panci dan lainnya. Pamali, bentak ibu lagi. Kuhembuskan napas panjang lalu mendongak ke arah ibu yang sudah berkaca pinggang. Siapa bilang Mas Ferry main di dapur, Bu? Dia bantuin aku goreng tahu isi, bukan mainan di dapur. Jawabku lirih. Mas Ferry sedikit melotot ke arahku, mungkin kaget karena aku sudah mulai berani menjawab pertanyaan ibu. Sejak dulu aku memang selalu diam dan mengalah, bahkan cenderung menuruti semua kemauan ibu. Tapi itu aku yang dulu, bukan aku yang sekarang. Duh, jadi nyanyi. Kamu ini kalau dikasih tahu selalu sok taurin. Lama-lama capek ibu ngomong sama kamu. Ucap ibu kesal. Iya Bu, ibu istirahat saja biar nggak capek ya. Ucapku lagi. Benar kata Arin Bu, kalau memang ibu capek baiknya istirahat saja di kamar. Arin juga nggak minta ibu buat bantuin dia kan? Nanti ibu sakit lagi. Mas Ferry kembali memperingatkan ibu soal kesehatannya. Ibu makin meradang. Dia pikir aku sudah meracuni pikiran Mas Ferry untuk membantah perintah ibu. Matiin kompornya, Ferry. Biar istrimu sendiri yang mengerjakan urusan rumah. Enak banget dia kamu bantuin segala. Nanti dia keenakan. Lama-lama kamu deh yang urus pekerjaan rumah sementara dia enak ongkak-ongkang kaki. Mana ada lelaki begitu? Tugas laki mencari nafkah, tugas perempuan urus rumah. Jangan dicampur aduk. Bentak ibu lagi. Siapa bilang suami bantuin istri masak itu pamali, Bu? Ada-ada saja. Bahkan Rasulullah sering bantu-bantu pekerjaan rumah. Memasak juga pernah.
balasku kemudian sembari mengulek bumbu untuk bikin bakwan. Arin benar itu Bu, Rasul dulu sering bantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah, balas Mas Ferry lagi. Lagi pula dalam hadis sudah dijelaskan Bu, kalau suami yang baik itu dia yang berakhlak baik pada istrinya. Contohnya ya bantu-bantu pekerjaan rumah, tak menyakiti istri, kasih nafkah, dan apa Dan manjain kamu biar kamu ongkang-ongkang kaki saja. Begitu. Sudah jelas suami kodratnya cari nafkah, istri ngurus rumah. Ini kok dicampur adukkan? Ibu makin meradang. Tapi aku juga bantu Mas Ferry cari uang, Ibu sayang. Jadi kita saling bantu, saling support. Balasku lagi. Bantu apa? Duit juga kamu pakai sendiri kan? Mana ada kamu bantu Ferry? Ibu minta buat beli pulsa saja perhitungannya minta ampun, apalagi buat bayar arisan. Buat bantu Mas Ferry kalau sewaktu-waktu butuh dana mendadak Bu. Aku tabung, bukan buat foya-foya. Kulihat ibu mulai memijit keningnya. Duh, jangan sampai tensi ibu naik gara-gara kehebohan pagi ini. Lebih baik aku diam sekarang. Setidaknya aku sudah mulai sadar kalau aku tak selemah dan selalu mengalah seperti dulu. Sekarang aku sudah bisa membela diriku sendiri. Sudah, pagi-pagi kamu mulai ceramah, Rin. Bukannya introspeksi bagaimana caranya memanjakan suami, malah mau menang sendiri, pakai bawa-bawa Rasul dan hadis segala. Sok pinter banget kamu sekarang. Lagi-lagi ibu bicara cukup keras dan kasar. Mas Ferry menghentikan aktivitas menggorengnya, mematikan kompor, lalu berusaha mengajak ibu ke kamar. Sebaiknya ibu istirahat dulu, nanti kambuh lagi tensinya malah gawat, ucap Mas Ferry kemudian saat melihat ibu mulai memijit keningnya. Mbak Vina keluar kamar sembari mengucek kedua matanya. Dia melihat ibu yang masih berdiri di dekat kulkas sembari dipegangi Mas Ferry. Ibu kenapa? Tanya Mbak Vina singkat. Dia melangkah ke arah dapur di mana aku sibuk mempersiapkan segala pesanan. Biasalah adik iparmu itu, tiap hari berulah bikin ibu semakin pusing. Sepertinya dia bahagia sekali kalau ibu cepat mati. Astagfirullah Bu. Aku dan Mas Ferry istighfar bersamaan. Ibu kok ngomong begitu? Pamali Bu. Baiknya ibu jangan berpikir macam-macam. Soal pekerjaan rumah atau nafkah, biar itu urusan Ferry sama Arin. Yang penting keperluan ibu terpenuhi kan? Tiap bulan juga Ferry kasih jatah buat ibu. Sudah jangan cekcok tiap hari. Pusing kepala ini kalau ibu dan Arin gak pernah akur, ucap Mas Ferry sedikit keras. Ayo Ferry antar ke kamar Bu. Istirahat dan jangan banyak pikiran. Lagian kamu juga salah memilih istri, Fer. Benar kata ibu, istrimu memang selalu bikin ulah tiap hari, gak ada baiknya sama sekali, ucap Mbak Vina dengan lirikan tajam ke arahku. Iya Mbak, selalu bikin ulah, tapi gini-gini aku gak pernah jelekin Mbak Vina dan ibu di luaran sana. Aku siapkan juga kebutuhan perut seisi rumah ini sampai kenyang.
Kalau memang Mbak Vina dan Ibu nggak pernah menghargai jerih payahku, oke lah. Mulai hari ini Mbak Vina dan Ibu bisa masak sendiri. Ucapku kemudian membuat mulut Mbak Vina terenganga. Maksudmu apa, Rin? Mau numpang di rumah ini saja nggak mau masak dan beberes rumah? Nggak juga, aku bantu nyapu atau ngepel, Mbak Vina yang masak. Capek juga tiap hari kerja sendiri tapi nggak pernah dihargai. Enak saja, aku tamu di rumah ini. Bantu Arin lah, Mbak. Kasihan dia kalau tiap hari mengurus rumah ini sendirian. Ternyata selama di sini Mbak Vina nggak pernah bantuin Arina. Tanya Mas Ferry kaget. Fer, bantu kok, jawab Mbak Vina gugup. Iya, bantuin tidur sama mainan ponsel Mas, jawabku lagi. Sudah, kalian ribut aja tiap hari. Mending Ibu tinggal sendirian kalau lihat kalian seperti ini, bentak Ibu dengan suara meninggi. Ayo Bu, ke kamar dulu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, ucap Mas Ferry tergesa. Sekalian Mbak Vina ke kamar daripada di sini cuma bikin onar, ucapku ketus. Tak peduli tatapan kesal di wajah Mbak Vina, dia buru-buru masuk kamar sembari membanting pintu. Baguslah, memang baiknya Ibu dan Mbak Vina di kamar saja daripada di sini hanya merecoki dan mengajak debat. Aku semakin pusing nantinya. Yang ada pekerjaan makin lambat bukannya semakin cepat. Pagi-pagi sudah bikin heboh seisi rumah, membuat moodku mendadak berantakan. Nah, itulah kehebohan di episode ke-19 ini. Sepertinya akan tambah seru lagi kehebohan ataupun masalah-masalah apa sih yang akan terjadi di episode 20. Nantikan ya. Jangan lupa komen apa yang menurut kalian baik untuk diterus, silahkan. Kemudian like dan jangan lupa subscribe supaya channel ini terus melanjutkan sampai episode terakhir. Terima kasih sudah menyimak novel ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.